Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yujibul ghusla. Yo bab tanya wajib mana. Ini suatu bab pada menyatakan segala yang mewajibkan mandi. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama sebab mati bagi orang Islam. Yang lain daripada mati syahid. Kah? Ya, jadi dah sebab tanya wajib mana. Ya. Sebab bertanya apa wajib mana, iaitu 6 sebab. Ya, baru wajib tak angkat hadas rai atau tak lakukan mano junub atau mano janabah. Dah yang pertama mati, urang meninggal yang bukan mati syahid, yang kan meninggal dalam perang fisabilillah. Ya, selain daripada urang yang meninggal selain daripada perang fisabilillah, nyo mandung wajib mano atas nama orang Islam. Banyak dengan mati syahid yang dah khusus yang perang kafir. Ya, khusus yang perang kafir. Karena mati syahidnya nalhe. Yang pertama syahid dunia. Yang kedua syahid dunia akhirah. Dan yang kelih syahid akhirah. Nalhe bo. Yang tah yang hana wajib mano yang perlu takalan karena syahid itu ada 3. Yang pertama syahid dunia. Yang tah syahid dunia orang yang perang fisabilillah secara kasat mata. Secara kasat mata takalan yang perang fisabilillah, ternyata tujuan dalam hati goknya kanlah untuk bela Islam, tapi cok harta ghanimah, cok harta rampasan, minta jabatan, minta harta bak perang kafir. Dia yang menang ditanya dari perang kafir membuat jabatan yang harap goknya. Untuk yang menang daripada dia perang kafir tanya merupakan harta yang berlimpah. Ya, nyo yang keharap dalam hati goknya, maka goknya dikenal dengan syahid dunia. Secara kasat mata takalan goknya mati bak perang fisabilillah, tapi bak Allah tan pahala. Ya, jadi hukum mati hurunyan syahid dunia tetap dilakukan sebagaimana, yaitu hana payah semano, hana payah pegapan dan hana payah sembah yang cuma wajib tanom saja. Man yang syahid akhirah hana ada buat tegok. Yang jelas ditanya tak secara kasat mata, secara zahir gok yang perang fisabilillah, maka adalah langsung tak tanom mentem. Ya, yang cukup rugo. Ya, urung-urungnya lagi yang cukup rugo. Oleh keharapkan yang ternyata hana mampu. Maka setiap yang katanya lakukan mesti karena Allah. Baik tak harap dunia, karena mereka harapkan karena Allah, yang dunia itu menggerau. Mereka karena dunia, yang akhirat yang hana merumpuk. Jadi lagi yang berharap adalah karena Allah berikhlas. Yang pertama, yaitu syahid dunia. Yang kedua syahid dunia akhirah. Yaitu bagi orang-orang yang secara kasat mata perang fisabilillah, namun hana berharap yang berharap bela Islam. Meninggal ke dalam membela Islam. Ya, dunia akhirah mendapat pahala syahid. Dan urungnya pun adalah hana wajib semano, hana wajib ucapan, hana wajib sembah yang Jumatan. Kedua yang sabah tu syahid akhirah. Yaitu bagi kitanya orang inang yang meninggal di saat melahirkan. Segalam abih masa nifas, maksud yang melahirkan galam habis masa nifas, galam habis darah nifas, 20 orang meninggal ke, mereka melahirkan tapi mantang darah nifas, yang dikira meninggal dalam keadaan syahid, menumpuk pahala syahid. Man seandainya kabeh, maksud gonya 20 orang kabeh darah, 20 orang baru meninggal, hana lagi kira syahid. Karena batasannya itu bit darah nifas, itulah batasan mendapat pahala syahid akhirah. Ya, yang pertama syahid akhirah. Bagi urun yang dagingnya tetap wajib mana? Karena hanya mendapat pahala syahid. Di dunia tidak melakukan apa? Melahirkan. Mendapat pahala kelebihan kepada Allah. Berarti pahala yang pergi ke orang ini melahirkan naginya dengan kuragam yang perang fisabilillah saban di akhirah. Ya, cuma pelaku mayat sama. Dah sama payah semano, payah pegapan, payah semayang, payah dano. Ya, ban. Kah? Oleh Allah tah teman yang mendapat syahid akhirat lom selain daripada urung melahirkan. Urung yang sakit lamprut. Sakit lambung ke meninggal. Gara-gara sakit lambung menumpuk pada syahid akhirat. Ya, negara berat sakit yang perut meninggal. Yang sakit yang jelas
sakit dalam perut yang merupakan pahala syahid akhirat. Oleh alam urang tenggelam meninggal dalam yang adalah mendapat pahala syahid akhirat. Kopla banyak kopla orang yang dalam orang yang mendapat pahala syahid akhirat, orang yang sakit taun alias dia pegah jino corona. Jamu nah jino le sakit pilek biasa dia pegah corona jino. Yang sakit pilek biasa, lagi dongnya sakit pilek biasa. Corona sih dia jangan sakit. Nyokan lagi contoh bak sabah mata tun wari besi kurang belah yang betul. Urang mati bak jajak pam mengai laju hinan bang kenong. Nyan kentaun. Dalam masa Rasulullah, dalam masa sahabat pernah terjadi hal itu. Beda begini jino mendang. Memang Allah ketimpakan kepada tiap-tiap dapatlah tiap-tiap periode hal seperti itu atau penyakit taun. Pada masa sahabat lagi yang terjadi. Bak wate Sayyidina Umar yang salalun gebedah gak berangkat ke satu tempat. Terus berita daripada berada pegah daripada suatu utusan yang bahwa di tempat tersebut sedang terjadi penyakit taun. Hanya dia kerja ini. Ya, hanya dia kerja ini karena takut menular. Itulah yang tak kena tengok warga di sebelah corona. Ya, yang orang meninggal dalam hal keadaan tersebut mendapat pahala syahid akhirat. Dunia tidak ada akhir, cuma semano tetap payah pegapah tetap payah dumpu payah. Ya, bana. Tahu di sini oleh dong ban kanayan pelaku jujur awaknya ne. Ada mana tahu. Dan nom awaknya dumpu nyan hom pokoknya tetap wajib terpegah. Ya, wajib dalam segala hal dalam hamba. Yang pertama yang wajib mana? Yaitu orang yang mati. Kekamu. Ya, dan kedua head. Ya, yang kedua sebab wajib tamano karena head. Urang head wajib mano. Ya, kiban yang kendara head darah yang keluar tiap bulan. Minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Apabila dalam jangka tersebut keluar darah dalam setiap selang 15 hari, maka orang tersebut dikatakan head. Jika berhenti wajib mandi. Ya, ketanda-tanda haid kamu berusaha kita bahas. Ya, jino adalah oleh alam yang ketiga nifas yang wajib menolong. Sebab nifas orang yang berdarah setelah melahirkan. Nyo pun wajib ke mana turunnya jika habis darah. Pajan wajib ke mana dikutika habis darah. Masih dalam jangka 60 hari. Jika kalewat 60 hari hana habis darahnya. Yang bermakna adalah bak 60 huruf langsung wajib mano dan wate lewat baknya yang dikira dengan istihadah. Yang batasan yaitu 60 hari. Ya, masalah nifas. Keempat, wiladah. Ya, kalau pegah bernyan beda nifas dan wiladah. Bahkan setiap kitab buku beda antara nifas dan wiladah. Ya, karena wiladah adalah disebabkan karena melahirkan. Nifas oleh melahirkannya. Engkau beda. Ada burung melahirkan anak di darah. Berarti berwiladah. Tidak bernifas. Wajib mano dan semayang. Orangnya melahirkan di darah. Berarti wiladah sekaligus nifas. Pajan wajib mano dikutika habis nifas. Baru wajib mano dan sembahyang. Ya, maka itu bedakan antara wiladah dan nifas. Bagi orang yang cesar ataupun operasi itu hukumnya sama. Kiban sama bermakna menyebab terjadi bak urung melahirkan biasa normal kiban. Yang kemudian terjadi bak urung cesar pun hukum sama. Menai di darah di belah perut tetap kira nifas. Hanai di darah di belah perut berarti yang cuma berwiladah mano wiladah menteng wajib sembahyang. Ya, yang selanjutnya. Dan alaqah dan mudghah jikalau tiada basah, tiada basuh sekalipun karena keduanya asalnya daripada mati yang beku jua, yang dikatakan namanya. Hanya pegah wiladah. Wiladah iaitu dengan sebab melahir wajib tamanu. Oleh alam dengan sebab pula wajib tamanu. Alangkah ya mano ba urung keguguran. Ya ba urung keguguran. Alakah mudghah. Ajih mano. Yang pertama gekun nutfah.
Yang kedua gekun alaqah. Yang ketiga gekun mudrah. Ini dalam bahasa Arab. Putra alaqah adalah benih bekas sperma yang sudah bercampur dengan perempuan yang sudah dibentuk dalam satu bentuk yang dikatakannya dalam ilmu biologi zigot. Yang gekun nutfah. Punya bahasa Arab, bahasa dalam Quran lagi yang kepegah, dalam hadis lagi yang kepegahnya nutfah. Pajan trip nutfahnya 40 huruf pertama. Dari pun semenjak bercampur sampai 40 nyatanya pegah si bulan. Si bulan yang mandang bentuk nutfah. Nyo ni dengar buka kan? Ya kan? Si bulan mandang bentuk nutfah 40 Jika jatuh janin pada masa tersebut, pada masa nutfah, maka tidak dihukum dengan hukum urang melahirkan. Maknanya urang yang dikira beristihazah. Jika berdarah tetap wajib mano, tetap wajib sembahyang. Mano hana payah. Tetap wajib pegleh dan wajib sembahyang. Hana kira sapu istihazah ke kira. Istihazah hana wajib mano. Ya, nampu. Pajangan 40 hari pertama yang masih berupa nutfah atau zigot punya bahasa biologi. Ya, macam bercampur antara mani laki-laki dan mani perempuan. Macam prosesnya selama 40 hari pertama. Berarti si bulan di pelauran. Ya, si bulan di pelauran punya pegah keguguran. Hana wajib mano. Hana wajib preh. Karenanya dikira ke istihazah wajib sembah. Haju lagi biasa bangkal hun. Haju lagi biasa sembahyang aja. Yang kah? Yang nutfah. Yang kedua alaqah. Tingkatan kedua yang paling kepegah. Ya, alaqah itu 40 hari kedua. Dan 40 hari kedua dari 40 hari bunuh 40 sampai 80 banyak. Ya, uruk janin yang berumur 40 sampai 80 hari jika jatuh pada saat itu atau jika gugur pada ketika itu wajib mano alaqah. Ya, kenapa? Karena alaqah itu sudah berbentuk darah beku kena cek ke manusia. Maka wajib mano dan hukum dengan hukum nifas. Kah? Jika berdarah hukum dengan hukum nifas. Kah? Yang berarti 80 huruf. Pada kana bulan berarti menyau si bulan si huruf menyau gugur hana kira. 80 huruf pada bulan 2 bulan 20 huruf. Ya, jika gugur dalam masa itu maka kagak kira kepada wajib mandi. Oleh Allah mudah tingkatan terakhir. Dah mudah 80 huruf sampai 120 huruf. Ya, 80 huruf sampai 120 huruf kemudian. Tanya? Ya, yang dikena dengan mudah. Pada ketika itu janin sudah berbentuk menyabunuh alaqah matang darah, nyo kajit ke daging. Ya, kajit ke manusia. Jika gugur pada ketika 120 hari ataupun 81 hari lebih, maka adalah urang yang dikira kepada wajib mano. Ya, sabar dengan wiladah wajib mano dan mihana ke mano hansah sembahyang. Kah? Jadi alaqah dengan mudrah wajib mano. Kamu faham? Kah? Oleh Allah dari 20 tahun sampai seterusnya sampai melahirkan. Yang jika hana bayar apa kali kan dengan manusia kagak tiup roh. Yang boleh dan pekahnya yang ulikutnya. Dia kagak tiup roh sikap dumpu payah wajib tak pekah. Bahkan bagi orang yang keguguran 21 hari ke atas kagak tiup roh, nyan adalah payah bonan anaknya. Kepuk mak gehoi teman orang ya. Yang kagak gehoi makan roh. Nana bonannya pun. Yang payah bonan. Puta bonan akan meninggal. Ketua 12 tahun pada bulan, di bulan 2 bulan, 2 bulan lebih. Bulan pada bulan. Bulan lebih anak met gugur, bulan gugur, mesti bulan gugur. Yang wajib bonannya. Ya, nak mohon orang yang mak singah memang kagak tiup roh. Jika memang kepala ilung na aja menggugur 5 bulan hana lemponan boh dino. Ya, bah. Boh dino ngak mohon nanti kah hana mohon nanti ji. Hana mohon. Bah,
Maka pancara tabuh man kam linggai, poh juga ada kam linggai. Berarti sinyak pulalung si Muhammad aja. Yang lebih mana? Ha? Menau, kah? Watak kalahe 5 bulan, kah ada kurang agam? Jadi lebih identik kepada agam. Lebih identik kepada agam. Kenapa? Karena lebih kuat agam. Mau inang, mau agam, pokoknya bohnan aja. Bohnan agam itu. Muhammad juga, karena nan sebaik-baik nama itu Muhammad. Watak itu manurok kiamat, watak gehoi katanya. Yang tak gehoi pun Muhammad. Yang nan Muhammad mandung gehoi leh. Yang hana ujung Muhammad tok. Yang mandung gehoi leh. Mau si Muhammad yang si Muhammad tat berat batat, mau si Muhammad yang berat mati cedak gehoi ji leh. Yang ni kalian kelebihan nan Muhammad. Watak hisab ji pun tu. Yang tu nan Muhammad mandung gehoi. Oh kau guru akai ji dah ke bagah tamang neraka. Oh kau akai ji bagah tamang surga. Tergantung yang namun pada saat panggilan tetap Muhammad ilai be'amunan macam-macamnya. Ini waktu tak kalian nan ya Masya Allah. Cikalan seperti abu-abu nanan ulau-ulau hana nanan musa abu Alexander hana kan nanan orang Malay belakang hana balik ya moya yang di segi agama ni nampak yang paling nan Muhammad bohnan ane moya na ane yang bohnan Muhammad di mana mampu Muhammad kodrat tu menau bohnan ujung teman tak sabuk pun Muhammad kedua Muhammad Ashraf kelai Muhammad Haikal mana-mana lah bohnan ujung karena pun kehoi Muhammad oleh Muhammad yang na ujung pun tak kehoi Muhammad hanya Muhammad yang na ujung leh Muhammad Ashraf Muhammad oleh yang baru yang hana Muhammad baru kehoi ni yang berarti baik lelaki dah pegah sayonan ulau-ulau hinan memang hidupnya hidup memang keren akhirat cuma semangat sangat hinan dah preh nak hoi mang preh ele Muhammad ele kah nyan bagi di segi laki-lah man segi dayorina di segi dayorina yang pun thai kehoi yang berjangkut dengan keluarganya Nabi yaitu anaknya Nabi-nya nilai Fatimah jinom yanan Fatimah beh dablo yang mana ni nama Fatimah Malay Fatimah le anak Nabi Umi Kasum nana Umi Kasum jino hana Malay me punna ke pohna ni mak tu Umi Kasum nyan cuman wate raya balik balik di sum menteng hana le ahai Umi Kasum Malay ya padahal lebih kan rahmula ka ya jamun kok gagal nan urun jamun cina ya thana ni Aisyah Sonan Fatimah Sonan Khadijah kalau jika gagal nan berarti urun jamun awai ke hoi urun jino yang telah ke hoi ya banyak masalah ke hoi rakyat man menau maya tanya taat kepada Allah nyan wa tetap preh ke hoi nyan tanya dalam di padang mahsyar dalam keadaan mata urus si jingkai nyo te ke hoi nyan kenya kan menyalung lebih dalam Sri Wahyuni pada jawab saya Sri Wahyuni nan jawab pada jawab man menau je nak solusi wadah taprehnya dalam padang kiban makna padang mahsyar mata ura sejingkai suum tat bertuh utak yang dalam keadaan tapi jika tanya taat kepada Allah walaupun nan lagi hal pun Sri Wahyuni nian urang kiamat teman gebi panji le Rasulullah nian gebi panji teman kiban panji penutup dia tanya apakah payung ya payung yang dingin terasa lebih walaupun trek dia ada orang ada lebih yang mana ni yang penting taat kepada Allah walaupun nan Alexander walaupun nan Sri Wahyuni ya ngaji tetap dalam keadaan dingin senang lebih sejuk mamanilah yang memang bro yang dah babah dalam orang kalam bah babah hisab inti taat betul kah walam kena kah jadi adalah wiladah wajib mano dia wiladah sejelas umur 20 urang serta 20 saura waktu melahirkan ke berwiladah
Kah, punya di bawahnya 40 sampai 80 orang kekan alaqah. Di bawah lemnya dari surah sampai 40 orang kekan nutfah. Nyan nutfah hana tapu-tapu alaqah dan mudghah nyo wajib mano dan wiladah nyo sebab kala getiuk roh dia. Ya, jadi hino ke bak wiladah hino, wala hino baru tabuk. Kamu ho. Ya, perkara kelima janabah. Maka janabah itu terkadang hasil dengan memasukkan khasyafah, khitan laki-laki atau sekedar khitan yang terpotong. Jikalau daripada binatang sekalipun pada barang farji atau farji mayat sekalipun. Tetapi dia ada wajib mandi pada mayat. Ya, mbak. Kah? Yang selanjutnya yang wajib menolong ialah jika terjadi janabah. Ya, jadi hasil terjadi janabah ini dengan sebab memasukkan khasyafah. Dimasukkan ke dalam farji, ukuran adalah 8 garis len yang kun khasyafah. Ya, kun dengan khasyafah. Asal kamu rumpaknya kalewat kamu rumpak 8 garis len, nyan ka wajib mano walaupun tidak keluar mani. Jika hana merumpak dalam 8 garis len, maka hana wajib ujung-ujung sakai. Maksudnya garis len ini sakai. Hana terkunung. Hana wajib mano ulang. Kelak kat terkunung. Maka wajib namufum kan? Berbayang aja ada lembaga. Kata bayang kan? Yang penting ada juga komputer tanya lebih haya daripada komputer dipegang di kafe. Otak dia kepada Allah pada pegang langsung mahaju. Ya, Allah kaya menyeetno hanawa wajib mano pan katro pak kadehnya ka wajib nyo keun khasyafah. Ya, mbak. Jadi maaf kalau kawin, kalau belum. Ya. Kah kamu ho? Walaupun tidak keluar walaupun pertama dalam mayat sekalipun. Kiban perumah kalau meninggal, tinggal je perumah roh cukup dari nyo anakku. Wadak mesti gatu yo hampa. Segala perumahnya semana wadak lah gatu. Ya, amban atau lu mana hai balik ketemu engko. Dah wadak perumah boleh gatu. Tapi dosa catnya, yang dosa. Namun tetap wajib Mana ada sah wajib mana? Ada huragamnya, ada mayat, hana wajib mayat ke cara mana? Ya, tidak lagi dikatakan mukallaf bagi si mayat, hana le taklif hukum, hana le kebebankan hukum atas mayat yang kamu meninggal. Ya, bermakna mayat hana sapu-sapu je, yang dosa orang tahu. Agak contoh, tanya orang meninggal tak cum. Tetangga yang kan mahram tak cum. Kalau ke semana, kalau ke pekapai, kalau dia buka baju ulai, kalau dia perbu, tak cum tu. Nak batu. Semayang mayat. Hana batu je kan kalah mayat. Tak masa udah. Yang batu sah. Orang yang jauh. Sah yang jauh. Orang yang batu semayang, nak semayang. Ya, mayat bukan lagi mukallaf, tidak lagi terbeban manjat tak cuma mayat je, tak ada masalah. Tapi bencom dekat-dekatan. Karena mayat ini ya cukup berapa satu hal yang menimpakan mendembak tubuh cukup sikit. Yang mayat. Maka je mayat tanya kena sakaratul maut, nyana nak cincin lagi nyan pinah dia maka. Takut untuk melinggai baru pinah ada meling, nyo lagi dia peluk nyo seolah-olah sakit dis. Jadi pakan teman hotel yang kena melinggai, pinah menondong yang menyangkut kat tubuh. Supaya baik terpinahkan di ketika wadaka kaji kemanyi sakit atas baju tepeh cukup sakit buah jawa pegah langit tak sabuh wadih tubuh orang yang meninggal yang tarik roh yang bagaikan hotel wilayah. Maka ji getuk dengar ija dekat hana langsung hana kat tubuh yang tujuan. Memang luar biasa adanya umi hana leroh cukup sakit atasnya. Kacik ketanuh dah pegahan, mandanuh hana sakit yo tapi tanya cukup sakit, tidak ada lagi roh. Maka jinyan pengalaman. Dekat dina urung syurun cik namu tu tidak nyosang hana kemah ni baik nak tapi yang sud laju yang berkaitan dengan man mai keban nyai go kawan. Nak payah dah tu. Kena meninggal. Ya, mai dah sud nyen. Tak kau ni tengah dah sud kau meninggal. Hana payah sud kamu menan gede.
Mah hana wajib tut hana wajib. Mah ada ke mana kan hana buku. Karena ini anggota batin bukan anggota zahir. Yang wajib dikenakan air hanya anggota zahir mentang batin hana bayar. Mah banyak naga genyo gepugut ija ge celak ana na lago yang tu bersihkan bukan bermakna wajib. Kan? Jadi kawat ego hana masalah. Hana bayar dibit. Nya, ban kan? Yang sebab yang kelima. Ya, ataupun bak binatang. Bunuh bak mayit. Nyokon goyan. Bak binatang. Alai keban goyan hong. Bala aku kami. Bak gerabe kami mata kan darah cukup tadinya. Pulang kebiri. Keriting sangen. Kan aku watak binatang goyan. Ya lu wajib mah. Wajib manuk tapi dosa berat. Ya, lebih mak dosa orang berzina. Kita bukan lagi yang lebih mak dosa orang berzina. Menya orang berzina ada dua. Yang pertama zina muhsin, yang kedua zina ghairu muhsin. Makna muhsin orang yang kalih mekawin. Zina bagi orang yang kalih mekawin maka adalah gerah rajam. Kiban rajam poh mati mihana mati hana ampun. Nyohat had idunya. Menya bagi ghairu muhsin yang kalau mekawin maka campur serta ke campur mantau dek bedah ya bawah gunung gerudung takzir gitu ya budek tirau ini ya jaga dabah gunung gerudung ya nang dabah gunung gerudung sampai Madinah lam tu ya nyan hukuman jika seandainya lepas daripada itu dia sangkut hidup dan masih hidup dosanya sudah terampu dan tidak ditanya lagi di hari kiamat. Ya ni kalian kelebihan tanya tak lakukan had hidupnya akhirat mah ada yang lain. Dosa zina hendak tele kat terhapus saja hidupnya akan tidak balas. Mia dosa zina cuma cambuk pada muka. Cuma rajam. Mati ampun tapi mia di akhirat yang luar biasa yang akan boleh disiksa sampai. Ya. Jadi makanya dia dalam lakukan had itu di dunia. Tirau yang mezina yang ghairu muhsin yaitu dengan cambuk dengan yang namanya takzir. Nyan dosa atau had kepada orang yang kalau kau. Tapi maya orang yang mezina dengan binatang, nyo dosa had kita berhat, poh mati. Tahu apa poh mati? Orang yang pelaku binatang yang pelaku. Hai binatang hai itu sapu ada menan pi payah poh. Binatang poh orang yang berat lam tu. Ya, hana pun, hana pun yang ban dosa dengan binatang. Ya namun intinya wajib mah man wajib mana mereka dapat mana musuh goyan roh binatang baru kedepu ke hana ubah sapat bihai pak gemabe bak gerabe kebiri laut Tuhan tahu kalau sirong sakai ale ke puput hana perasa sapat jino baru kedepu hukum wong kaya kan taubat aja yan taubat nasuha be ulang le cara taubat nasuha yang le yaitu yang pertama menyesali, yang kedua berjanji, yang ketiga tinggalkan perbuatan tersebut selama-lamanya. Kalau taubat nasuha baik pegang sapat laki ampun wa Allah insyaallah dirampuni tam laki wa Allah baik lek kena hati menurut yang. Makanya gimana tapi mana dakwah wajib. Ya, bagi orang yang dengan binatang. Dan demikian lagi wajib mandi dengan memasukkan khasyafah kepada farji binatang. Ya, kalian dalam bahasa jikalau pada ikan dengan tiada ingin sekalipun. Pokoknya galak ke kungkut jamun nak urungnya banyak saja urung mungkin jauh laut. Hero 3 minggu 3 go urung kebetulan pahro ungkut tunaraya. Bang kalan ungkut tunaraya. Hana tu baca kan. Hana sejap lu kita mau sudah bukan dengan tersengah. Hana saja. Kita mau keroi. Ya, yang musuh. Yang wajib mah mana ada orangnya. Ni anak sengaja. Mia kesengaja lebih-lebih lo. Duk anak kesengaja wajib mah mana. Dan tiada galib syahwat. Ya, anak syahwat itunya. Hai bagi blok anak syahwat. Anak ada aku. Cuma taruh iban. Mana solusinya ya? Dan tiada kasat atau dengan zakar yang tiada ikhtiar. Yang ban hana genit cikgu yang dia watak pun dan hana usaha untuk dia watak melok keroi kita berkatanya tetap wajib mano
Kalau tetap ke ngangkut dengan tempat-tempat ngangkut, tak kesuk aja. Bak kita belum berat. Hendak saja. Yang wajib mandi. Dan jikalau dengan berlapis yang tebal, dan jikalau tiada inzal sekalipun yang dengan walaupun kedeh melapis, ada yang tanya sama manusia menan. Ada melapis asal kamu nampak ke syabah, kepala garis lainnya, kamu nampak kedua wajib walaupun berlapis. Nama pun walaupun pakai ada je yang melapis kena tetap wajib mana mami tak pakai ijazah kan hang kemah jadi intinya walaupun berlapis, walaupun hana inzal, apa makna inzal? Hana tibit mani tetap wajib manoyo sebab yang kelima, iaitu kaidah pu bak urung, pu bak manyet, pu bak binatang. Ada nan kaidah baik sengaja maupun tidak sengaja, baik ikhtiar usaha maupun bukan, baik dengan syahwat ataupun tidak, asal nan kaidah tetap wajib kamu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza taqal khitanati faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Yakni apabila bertemu dua khitan, maka sanya wajiblah mandi jikalau tiada inzal sekalipun. Ya, bantu dalam hadis. Apabila bertemu iza taqal khitana, apabila merupak dua buah khitan, faqad wajib, maka wajib atas urang yang uslah tu mana wa illam yunzal, apabila pun hana dengan itu bid mani. Ya, bantu Rasulullah. Riwayat Muslim, yo hadis sahih. Yo hadis bisa dijadikan sandaran hukum. Kah? Yang keenam, sebab wajib menolong. Keluar mani sama ada di sahajanya atau tiada. Tebit mani, baik itu binan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kiban secara sengaja secara terus. Ya, mana? Kiban secara tidak sengaja secara mimpi kan hanya sengaja. Ada nan kai tebit mani, maka wajib dan sama ada mimpi atau tiada lagi perkasaannya. Dan terkadang keluar mani itu tatkala jaga dan terkadang tatkala tidur. Ya, mana? Kadang-kadang wate jaga, kadang-kadang wate dengar kira hana sengaja. Wate jaga kira sengaja. Baik sengaja dan tidak atas nama sudah keluar mani, baik adalah yang bertemu dua khitan atau tidak. Ada nanka keluar mani, maka wajib baik laki-laki maupun perempuan. Kah? Cina tekalan. Maka tanda mani laki-laki dan mani perempuan itu dua perkara. Ya, tanda mani uragam dengan mani urang pertama dengan terpancar-pancar keluarnya, keduanya dengan merasai lazat. Tatkala keluarnya. Jika tiada terpancar atau rupanya kering seperti putih telur dan adalah kebanyakan mani laki-laki itu lengket dan putih dan mani perempuan itu cair lagi kuning, apabila tiada ada salah suatu daripada yang tersebut itu, maka tiadalah wajib mani. Menuh tanda mani. Oh, bukan tanda mani. Sehingga wajib mani. Menuh apakah secara sengaja atau tidak sengaja. Tanda tibit mani yaitu dengan dua hal. Yang pertama, terpancar keluarnya lagi lazat. Yang tibit dipupa dan merasa nikmat. Yang biasa dirasakan oleh orang yang jaga kentengun. Yang jika dirasakan begitu, maka wajib mandi. Oleh alam yang kedua yaitu di ketika kau yang tengok hana sengaja. Ban ka tengok kau yang hana sengaja kan hana geteh na terpancar kah hana kiban hana pung. Cuma kekalan sagai bak. Tak buka aku kalau tu sangyo lengket dari putih telur. Berarti itu pun wajib mandi. Confirm? Yang dua hal dah jaga. Yang dua hal tak kalah. Ciri-ciri mani laki-laki lengket lagi putih telur yang ban, pekat ini. Maya perempuan agak kuning dan cair yang beda ni. Cuma tanda saya dalam pegah maya jaga goknya kaitu dengan lazat
merasakan terpanjang dan lazat, mendengar goyang dengan kekalan, iaitu berbentuk lengket bak kolor dah berah yang kajet ke mah. Ya, sebab wajib mah. Mana kau pun? Nak pertanyaan? Ya? Bagi yang tanya ni. Nak pertanyaan? Ana le? Hai tu bata binatang kada bukan? Pulong tu mah. Ya, Dino.